Sekalian, kita dari tim kuasa hukum dari Pak Nyoto, yang mana sebagai jurnalis merasa dipersekusi, dihina dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Sore ini kita melaporkan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu Undang-Undang IT, yang mana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, mohon maaf koreksi ya kan, dan juga melaporkan Undang-Undang Darurat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51. Karena apa? Oknum kepala sekolah ini sebagai pendidik tidak logis, mengancam, persekusi, menggebrak meja menggunakan sajam jenis celurit. Ini adalah edukasi hukum bagi kita sebagai orang tua, yang mana kita mempunyai anak, kita sekolahkan, kita titipkan. Kalau misalkan ada oknum guru mendidik dengan cara yang keliru, nanti bagaimana anak-anak kita di depan? Kedepannya ini bisa menjadikan pembelajaran bagi oknum tersebut agar taat hukum. Yang mana negara kita ini adalah negara hukum. Semuanya koridornya koridor undang-undang. Ini adalah undang-undang lex specialis dan lex generalis. Karena wartawan melaksanakan tugas jurnalistik diatur juga dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang jurnalistik. Yang mana saya berharap bahwa penegakan hukum ini menjadi satu-satunya di Kediri dan yang menjadi terakhir pembelajaran bagi oknum tersebut biar tidak bersikap arogan. Bila mana oknum itu menuduh wartawan atau jurnalistik ini meminta uang yang katanya melakukan yang mana dalam pemberitaan itu Kacabdin menyatakan bahwa ini hanya kesalahpahaman. Gimana Pak tanggapan jenengan? Betul. Kalau memang itu kesalahpahaman itu wajar. Tapi yang tidak wajar adalah membawa celurit di dalam ruangan, mengancam, menggebrak, yang mana celurit itu adalah sajam. Tidak boleh siapapun memiliki sajam untuk mengancam, menggebrak, persekusi dengan melawan hak atau melawan undang-undang. Harusnya sebagai kepala sekolah, oknum tersebut melakukan tindakan yang elegan dalam arti komunikasi. Kalau memang wartawan berita patroli atau wartawan manapun etika jurnalistiknya kurang bagus, dikritisi. Kita itu orang-orang intelek, ada mekanismenya, ada hak jawab yang mana diatur oleh undang-undang. Ini negara hukum, kita kembalikan lagi. Tidak boleh itu melakukan persekusi atau mengancam. Bahkan mohon maaf ya, lebih ke arah penyekapan. Dan juga anak-anak yang belum cukup umur, belum 18 tahun diprovokatori untuk melakukan pengancaman dan provokator yang lain ya. Dalam arti sampai ada pengancaman, itu anaknya di SMK berapa? SMK Negeri 2, kita perkosa saja. Nah, 2. Jadi putrinya di SMK 2 Kota Kediri, yang mana ada ungkapan, ayo kita cari, kita perkosa saja. Jadi hal tersebut sangat kita sayangkan. Harusnya sebagai kepala sekolah memberikan motivasi yang mana sebagai peredam untuk siswa-siswa yang di bawah umur yang butuh pembinaan, yang cara berpikirnya belum panjang. Sebagai guru, mohon maaf, ada istilah patut diguguran ditiru. Bila mana guru itu kencing berdiri, murid bisa kencing berlari. Bila mana guru itu membawa celurit kecil, siswanya bisa membawa pedang panjang untuk melakukan pengancaman. Ya, cukup ya. Itu jawaban kami sebagai tim kuasa hukum. Saya sangat berterima kasih sekali sampai malam ini didampingi oleh teman-teman dan siswa-siswa. Untuk namanya tentunya Pak Nyoto tidak bisa mengingat karena itu banyak puluhan. Pada saat Pak Nyoto ini di dalam ruangan kepala sekolah, suara-suara itu liar. Dalam arti pada saat di dalam ruangan kepala sekolah itu langsung menggebrak meja memakai celurit yang sudah dilepas sarungnya. Mohon maaf,
ibu sebagai orang tua, bila mana anaknya ibu sekolah di situ, apakah diperbolehkan anaknya melakukan tindakan yang seperti itu? Berarti tidak boleh, tidak wajar kan begitu. Nah ini jadi pembelajaran. Apalagi Bu Wali Kota Kediri sangat baik. Tentunya kita sebagai orang tua sangat prihatin. Ada yang lain? Harapan Bapak seperti apa? Harapan saya sebagai kuasa hukum, perkara ini diusut tuntas. Yang mana penegakan hukum secara adil, secara hukum, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 dan Undang-Undang tentang IT Pasal 28 Ayat 2. Tadi saya lihat oknumnya dilaporkan dengan Undang-Undang IT Pasal 28 Ayat 2 yang mana ancamannya 6 tahun. Kalau Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 jelas ancamannya 10 tahun karena membawa saja. Saya minta dikawal perkara ini sampai tuntas karena ini pidana umum. Kalau yang Undang-Undang IT delik aduan, tapi ketika Undang-Undang Darurat adalah pidana umum. Yang lain? Kan tadi disebutkan sama Mas Pak Nyoto. Pak Nyoto, kalau putrinya juga mendapatkan pengancaman, apakah kira-kira ada perlindungan hukum dari jenengan sendiri sebagai? Ada, itu bukan pengancaman, tapi pada saat Pak Nyoto ada di situ ada celetukan. Nah, celetukan yang mungkin dilingkan loh, ini loh sekalian kita dari tim kuasa hukum dari Pak Nyoto yang mana sebagai jurnalis merasa dipersekusi, dihina dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Sore ini kita melaporkan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu Undang-Undang IT yang mana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tahun 2024, mohon maaf koreksi ya kan, dan juga melaporkan Undang-Undang Darurat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51.